Pergerakan dari tahun kemudian 2023. Tentu kita bersyukur mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat dan juga 2 hari ini mudah-mudahan nanti diberi kelancaran dan juga apa yang di tujuan dalam artian kegiatan ini bisa tercapai. Yang kedua, salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pembicara kita pada sesi pertama yaitu Bapak Pujanto SE. Beliau merupakan Ketua Aspikmas Kabupaten Banyumas, Asosiasi Pengusaha UMKM ya Banyumas. Beliau track recordnya luar biasa dan beliau juga praktisi sebagai pengusaha. Yang saya tahu itu diantaranya adalah napak ya, kaos napak itu, sehingga insya Allah beliau kehadirannya di sini mudah-mudahan insya Allah memberikan banyak ilmu, knowledge dan sharing experience ya, sharing pengalaman apa yang beliau telah tekuni selama ini, practice ya, karena bukan bukan teori kayak gitu ya, bukan teori tapi memang berdasarkan apa yang sudah dialami selama ini, sehingga harapannya ini insya Allah akan sangat bermanfaat. Yang saya hormati tim dari program KBM, dari tim dosen di sini hadir ada Bapak Kuat, merangkap-rangkap ya Pak. Ya, biasa Pak. Kemudian juga merangkap-rangkap juga ini Pak Helik ya, Pak Helik juga ini luar biasa timnya. Kemudian juga ada Pak Arif di wawancara moderator, kemudian juga ada Bu Melia, beliau bagian di belakang ya, dengan Bu Hanum, ada Mbak Abes juga. Dan tentu yang saya banggakan peserta PKBM, peserta KBM ya, yang hadir totalnya yang hadir ini ada 20, tapi ada yang sedang ikut sertifikasi sehingga menyusul. Jadi totalnya itu yang sudah kami data ada totalnya itu ada 20. Tentu kita berharap mudah-mudahan pertama acara ini sekali lagi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Anda ikut acara ini ya, sudah saya sampaikan niatnya betul-betul harus lurus ya. Memang belajar, Anda memang sedang dilatih untuk menjadi pengusaha. Di tahun kemarin yang sudah berjalan usahanya itu ada 5, walaupun ada penambahan-penambahan ya, penambahan orang. Jadi usaha yang pertama itu ada di pembuatan makanan ya, dari apa ya Mas, tepung mokaf ya, dari tepung mokaf. Jadi dibikin snack kayak gitu ya, dibikin snack. Kemudian usaha yang kedua itu ada siapa kelompok kedua? Dari kelompoknya Mbak itu ya, Sabita ya. Jadi dia itu usahanya dalam bidang buket bunga, balon dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga itu usahanya kelompoknya siapa yang ketiga? Oh ya, jenengan ya. Yang remukin ya. Jadi milidi itu dengan aneka rasa dan lain sebagainya itu. Kemudian berikutnya kelompok yang keempat itu kelompoknya jenengan yang kelima jenengan. Yang keempat itu siapa? Oh ya, Faiz. Kelompoknya Mas Faiz itu merchandise. Jadi pembuatan gantungan kunci dari akrilik dan lain sebagainya termasuk kaos. Nah, itu kelompok itu dia concernnya di situ. Jadi merchandise, kaos dan lain sebagainya. Kemudian kelompok yang kelima yaitu usaha dalam bidang IT, jadi membuat video virtual reality. Kemudian dia juga mengembangkan alatnya dari barang bekas. Itu diantaranya 5. Kemudian yang ikut Zoom ada beberapa usaha yang lain, tapi yang fokus yang 5 di program ini ada 5.
Perjalanan selama 1 tahun ini yang jelas karena usaha mahasiswa biasa, jadi masih belum pada fokus kayak gitu, belum pada fokus. Yang mana sih tetap dari Kemendikbud, dari kampus ini terus mendampingi. Harapannya mahasiswa ini usaha yang dirintis di kampus, harapannya ini bisa menjadi bekal, bahkan kalau bagus ya dilanjut setelah lulus gitu. Dan kami bahkan sekarang di tahun kedua menyiapkan virtual office, membuat virtual office, kemudian membuat coworking space. Kita kan punya cafe. Jadi di lantai 2 itu ada ruangan virtual office dan coworking space, dan kita pun menyiapkan beberapa kontainer untuk tokonya, beberapa usaha yang sedang kita dampingi. Nanti bisa display di situ, seperti itu. Eh, Sekali lagi di tahun kedua ini harapannya teman-teman harapannya semakin mantap dan berpikir apa yang nanti disampaikan supaya usahanya laris lah, gampangnya kayak gue Mbok. Jadi kalau misalkan berbicara masalah usaha, yang penting kan istilah transaksi dulu ya gitu ya, transaksinya ramai dulu ya, gitu kan seperti itu. Dan ini sehingga mengapa temanya adalah strategi cara bagaimana supaya omsetnya itu meningkat. Nah, omset meningkat ya tidak lain ya transaksinya harus banyak kan, gitu. Kuncinya di situ. Sehingga bagaimana strateginya insya Allah nanti akan diberi materi oleh pembicara kita di sesi pertama. Di sesi kedua setelah zuhur nanti kita akan kedatangan dari tim Bank Indonesia. Jadi mereka itu ada 2 orang yang datang. Yang pertama intinya menyampaikan terkait dengan bagaimana keuangan. Jadi nanti pelaporannya bagaimana UMKM dengan perusahaan besar kan mungkin beda. Dan nanti akan Anda pelajari. Kemudian nanti pembicara yang berikutnya, yang satunya itu praktek menggunakan aplikasi seperti internet. Nah itu kemarin saya minta mohon diajari cara menggunakannya. Kalau kemarin kan hanya sebatas ngasih tahu. Nah kemarin kami sudah minta, dan insya Allah di sini langsung praktek. Beliau juga sudah bawa cash. Nanti ada kasus yang nanti akan diinputkan. Nanti saya udah bilang kemarin minimal satu kelompok ada satu laptop kan ya. Jadi nanti habis zuhur tolong boleh lebih dari satu laptop per kelompok. Karena nanti akan praktek cara membuat laporan keuangan. Ini penting teman-teman, walaupun merintis usahanya belum ramai, tapi saya berharap sudah rapi keuangan laporannya. Karena itu menjadi kunci supaya Anda mudah mengevaluasinya dan juga pertimbangan yang baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman enjoy ya, jangan kaku-kaku ya, relax saja. Orang di sini kan asik kan. Yang penting Anda pikirannya fokus di sini, sambil nyantai, nanti bisa sambil uh, makan snack kayak gitu kan. Mungkin juga nanti ada sesi break, ada ngopi-ngopi kan. Jadi pokoknya di anu aja, dibikin enjoy ya. Saya bilang pokoknya dibikin enjoy di sini. Anda 2 hari ini harapannya materinya menyerap dan Anda tetap happy gitu ya. Seperti itu. Mari kita bersama-sama mulai untuk sesi pertama ini. Dan tentu kami sebagai ketua tim mengucapkan permohonan maaf kepada pembicara untuk tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Artinya apa yang ekspektasinya itu berbeda dengan yang kenyataannya kayak gitu. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga ke peserta ya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang saya sampaikan ekspektasinya ya. Sehingga nanti ini fokus seperti itu. Mari kita awali acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah buat orang Islam ya, dan yang bukan Islam menyesuaikan.
supaya acara selama 2 hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Arif untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam atas sambutannya. Sebelum kita memasuki acara berikutnya, akan saya sampaikan beberapa profil terkait Bapak Pujianto. Ini profil yang saya dapatkan dari Google, Pak. Jadi kalau ada yang salah nanti mohon dikoreksi. Ya, Bapak Pujianto ini sosok yang sangat dikenal di UMKM Banyumas karena beliau terpilih kembali sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Banyumas hingga tahun 2026. Kemudian beberapa track record beliau yaitu selama ini beliau fokus dalam mendampingi legalitas dari pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap UMKM di Banyumas. Kemudian beliau juga gencar melakukan promosi UMKM baik secara online maupun offline. Kemudian beliau juga memiliki visi ke depan untuk memaksimalkan promosi UMKM Bupati hingga kementerian serta berbagai elemen UMKM di Banyumas. Dengan track record beliau ini maka tidak salah jika pagi hari ini kita akan belajar terkait bagaimana scale up bisnis, terutama bagi para wirausahawan muda di Banyumas ini. Demikian, mari kita sambut pembicara pagi hari ini Bapak Pujianto. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Pak Dr. Imam Tahyudin selaku ketua tim beserta timnya, tentunya ada Pak Fuad, ini yang lama tak jumpa, kemudian ada Mas Helix, kemudian ada Mas Arif, dan Ibu Lili dan teman-teman lainnya ya. Yang pertama tentu saya ingin mengajak kita untuk bersyukur ya, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, yang kemudian pada hari ini kita semuanya diringankan ya langkah kakinya untuk bisa sama-sama di tempat yang kalau tadi Pak Imam menyampaikan di luar ekspektasi, betul Pak Imam gitu kan. Jadi ini udaranya lebih seger gitu kan, pemandangannya lebih enak, pokoknya damai gitu kan. Dan kebetulan saya memang tipikal orang yang refreshnya cukup sederhana, ke tempat-tempat yang bernuansa alam itu sudah lebih dari cukup. Maka setiap hari Minggu pasti saya meluangkan waktu beserta anak dan istri, kalau nggak ke sawah, ke hutan dan sebagainya. Itu cukup hal-hal seperti itu. Jadi terima kasih atas undangan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Baik teman-teman semuanya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Imam atas undangan, atas kepercayaannya dan kesempatannya untuk bisa sharing dengan teman-teman semuanya, dan senang sekali ya saya pribadi untuk sharing. Kenapa? Karena memang nanti saya lebih banyak cerita saja teman-teman semua. Jadi saya memulai bisnis semenjak seperti kalian, gitu. Waktu saya masih kuliah. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang kemarin ikut kegiatan saya di Amikom juga tuh, ada yang ikut gitu ya. Beberapa minggu yang lalu ya, undangan dari BEM juga, saya sharing juga di sana. Jadi saya memang memulai bisnis itu dari semester 5 semester 6. Bahkan zaman SMA Pak Imam dan kawan-kawan semuanya, itu saya itu sudah belajar jualan. Ini nggak boleh ditiru gitu. Jadi Ramadan itu saya jualan petasan dengan teman-teman, terus kemudian jualan pulsa,
SMA punya keminatan di situ. Kenapa bisa sudah melihat aktivitas Bapak Ibu Dikti melalui program di kampus program wirausaha. Ya itu sekilas ya teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak Imam dan tim. Oke, teman-teman semuanya, saya akan sharing saja, akan cerita saja apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya kerjakan, yang kemudian nanti insya Allah saya kombinasikan dengan keilmuan dan aslinya Jatilawang. Itu bukan dari daerah Banyumas Barat, ini Jatilawang aslinya. Pekuncen lebih tepatnya. Dan Pekuncen itu desa saya lebih terkenalnya itu Bonokeling, gitu ya. Desa adat gitu Pak Imam. Itu terkenal di sana. Kemudian masuk ke Purwokerto semenjak kuliah ya. Saya angkatan 2008, tapi selesainya lama. 2014 baru selesai. Berarti 13 semester. Ini rata-rata S1 atau D3. S1 ya, Unikom ya. S1 semuanya ya. Semester berapa rata-rata ini teman-teman? 5. Oke. Targetnya nih rencananya ada yang kepengen lulusnya 12-13 semester? Gitu ya. Pengennya berapa? 8 semester. Gitu ya. Bahkan 7 ya. Lebih cepat, lebih baik gitu teman-teman semuanya. Nah, saya selalu menceritakan ini karena buat saya lulus lama bukan sesuatu yang kemudian mempersepsikan kita tidak bisa lulus cepat. Lulus lamanya kita, saya pribadi karena saya punya skala prioritasnya. Dan ini menurut saya penting untuk saya sampaikan sebelum masuk ke materi. Jadi banyak teman-teman mahasiswa yang kalau saya amati itu mungkin masih lemah dalam penggalian visi hidup. Itu hal sederhana, tapi sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Menurut saya, saat kita paham visi hidup kita ke arah mana dan menjadi apa, maka kita pasti bisa menentukan dan bisa mempersiapkan langkah-langkah. Saya misalnya, saya dari dulu memang tadi saya sampaikan visi hidup saya pengen menjadi seorang pebisnis. Kenapa pengen menjadi seorang pebisnis? Karena menurut saya dari berbagai macam pilihan, yang kemudian salah satu punya peluang untuk menebar manfaat lebih luas dengan membuat peran sebagai pebisnis. Akhirnya saya memilih peran itu. Sehingga apa? Saat visi hidup saya sudah saya tentukan saya pengen menjadi seorang pebisnis dengan reason yang tadi saya sampaikan, maka saya akan tidak. Saya baca buku-buku tentang bisnis, lihat konten-konten tentang bisnis, praktek bisnis, sehingga akhirnya akademik yang kemudian menjadi tujuan orang tua saya yang ngirim saya ke Purwokerto Unsur tepatnya itu menjadi bukan prioritas. Tapi bukan berarti saya melupakan itu atau meniadakan atau mengesampingkan itu ya. Cuma saya tadi visi hidupnya bisnis, maka saya perbanyak praktek bisnis. Sehingga apa? Saya lebih banyak kuliah di luar berkuliah. Gitu. Jualan gitu kan, buka bisnis dan sebagainya. Kayaknya nanti di slide belakang teman-teman semua. Gitu. Sehingga karena saya paham visinya, saya persiapkan langkah-langkahnya, yang akhirnya memang ada konsekuensi teman-teman semuanya. Seperti teman-teman nanti memilih berkarir atau memilih berbisnis, pasti ada konsekuensi. Konsekuensi yang saya ambil adalah karena saya fokusnya di bisnis, berbanyak praktek bisnis, belajar ilmu bisnis, akhirnya kuliah saya 13 semester. Sehingga apa? Ya ini selalu saya ceritakan. Lamanya saya bukan berarti saya tidak bisa cepat, tapi saya punya semangat. Nah, teman-teman menurut saya wajib hukumnya memahami visi hidupnya teman-teman ke depan seperti apa dan skala prioritasnya bagaimana. Karena itu akan sangat berpengaruh. Gitu ya. Kemudian
selesai kuliah saya ngambil juga belajar di Grounded Business Coaching di mana. Itu saya belajar di sana, akhirnya menemukan jejaring juga dan mendapatkan teman-teman di sana. Itu. Kalau aktivitas saat ini teman-teman semuanya, saya memang kalau di bisnis ya direktur di CV saya sendiri, kemudian aktivitas sosialnya seperti yang tadi disampaikan Pak Imam, gitu kan. Saya dapat amanah di asosiasi. Jadi saya di asosiasi dari 2020 sampai hari ini, kemudian insya Allah nanti sampai 2026. Kemudian saya juga membantu ketua umum saya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Badan Pengurus Cabang Purwokerto, yang saat ini diamanahi ketumnya Mas Hindi namanya. Dan juga saya terlibat di PIB, Pusat Inkubator Bisnis Unsu. Spesialis saya di sistemasi dan sikap. Itu ya teman-teman semuanya, perkenalan saya dan slide pertama saya, teman-teman semuanya, innamal amalu. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan bahwa niatnya apa, teman-teman akan mendapatkan itu. Niatnya hari ini misalkan menggugurkan kewajiban karena nggak enak sama Pak Imam, misalkan sebagainya, ya teman-teman nggak dapat. Tapi kalau yang tadi disampaikan Pak Imam, niatnya teman-teman belajar, niatnya mencari ilmu, insya Allah teman-teman dapat itu, bahkan bisa lebih. Saya semakin yakin soal ayat ini gitu ya, semenjak saya terlibat di pergerakan sosial. Gitu. Saat saya nawaitunya itu untuk humanity, untuk kemanfaatan, gitu kan. Ternyata lain-lainnya itu datang juga manfaatnya dapat, gitu kan. Yang hal-hal sifatnya materialistik juga dapat. Tapi kalau teman-teman nawaitunya segala sesuatu itu dihitung, dikalkulasi dengan angka, dengan uang, ngikut ke sini misalkan dapatnya dibayar berapa sih dan sebagainya, teman-teman justru dapatnya hanya itu. Gitu kan. Bahkan bisa jadi itunya nggak dapat, manfaatnya pun nggak dapat. Tapi kalau teman-teman nawaitunya untuk manfaat, gitu kan, yang lain-lain itu bonusnya melimpah ruah. Saya ngalamin sendiri teman-teman. Itu kenapa sekarang saya semakin mantap, semakin yakin bahwa pergerakan yang kemudian sedang saya pimpin, insya Allah akan menghadirkan banyak manfaat. Dan saya ngalamin sendiri teman-teman semuanya. Jadi luruskan niat dan jaga betul niat teman-teman. Itu mempengaruhi. Nah, ada satu video yang saya putar teman-teman semuanya. Ya, semoga ini bisa suaranya juga ini video di memang memang juga mempertajam salah satu. Nggak harus pakai itu, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ikut MPK adalah excited karena dapat materi yang sangat sama, mendapatkan materi untuk men-scale up atau mengembangkan struktur. Bahkan itu di batch berikutnya. MBA luar biasa. Nah, ini ada satu lagi klien kita, gitu kan, di Bumiayu. Kalau yang ada asli Bumiayu, di jalur Supranya, ada namanya Jakarta Group, teman-teman semua. Jakarta Group itu dipimpin saat ini generasi kedua, namanya Jaldi. Waktu itu, Jaldi itu semua bisnisnya itu harus dibuka pintunya oleh dia, dijagain oleh dia, dikontrol oleh dia. Akhirnya banyak rot dan kemudian dealing dengan kita. Itu maka dari ini beliau ada ekspansi main properti. Sepertinya brand properti terbesar di dunia itu punya dia, namanya Queen Life. Terakhir proyek yang terbaru itu satu unitnya 800 juta. Itu nggak ada sistem kritik dan sebagainya, nggak ada bisnis sendiri, bisnisnya tidak ada. Akhirnya dia nggak bisa kemana-mana dan mempengaruhi kesehatannya dia dan istrinya.
Saya punya toko elektronik, tapi tidak pernah dilakukan sistem kontrol sehingga ratusan juta itu uang bisa dikatakan tidak. Karena di stok komputer itu ada, tapi fisiknya itu tidak ada. Nah, jadi itulah yang kemudian saya menangkap bahwa banyak teman-teman dari kita, apalagi teman-teman UMKM, gitu, yang belum aware tentang yang namanya sistemasi dan juga scale up. Itu kenapa saya tertarik untuk menggeluti itu dan sharing ke sebanyak-banyaknya teman-teman yang memang sedang ada keminatan di bisnis atau memang berbisnis. Oke. Apa itu scale up? Nah, teman-teman semuanya ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah dengar? Apa itu scale up? Ada nggak? Ada yang pernah dengar mungkin? Ada? Belum pernah dengar ya? Scale up ya? Nah, tadi secara sederhana sudah disampaikan oleh Pak Yan. Jadi secara sederhana itu scale up itu bagaimana meningkatkan kapasitas bisnis kita. Nah, nanti banyak versinya. Bisa dari sisi customer-nya yang dibesarkan, atau omsetnya yang dibesarkan, gitu kan, atau kapasitas produksi yang dibesarkan, gitu kan, atau cabangnya yang dibanyakin, gitu, dan lain sebagainya. Banyak versi ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian mana yang harus kita ambil tentunya sesuai dengan kemampuan dan kondisi internal perusahaan kita. Nanti di belakang yang kita bahas. Jadi secara sederhana, scale up itu upaya mengembangkan atau meningkatkan bisnis untuk mencapai posisi yang lebih baik, gitu ya. Itu secara sederhana. Nah, saya kasih contoh teman-teman semuanya. Saya dulu memulai bisnis itu seperti yang ada di slide teman-teman semuanya, dari kamar kos. Kenapa saya memulai dari kamar kos? Ini erat kaitannya juga dengan slide awal tadi, innamal amalu binniyat. Dulu saat saya mahasiswa, 2010 saya ngikut yang namanya PMB, Program Mahasiswa Wirausaha. Kemudian tidak berhasil di situ. Tapi saya menangkap satu peluang bahwa ada program bagus, pendanaan, sifatnya hibah gitu kan. Yang itu kalau saya bisa meraih itu, maka saya bisa belajar bisnis secara gratis dalam tanda kutip. Saya bisa praktek bisnis dengan biaya dari orang lain. Itu kenapa 2010 saya gagal, 2011 saya coba bikin kelompok, kemudian saya bikin konsep lagi. Karena waktu 2010 saya hanya sebagai peserta saja, itu anggota tim. Akhirnya 2011 saya menangkap peluang itu, saya bikin konsep, saya bikin kelompok, dan alhamdulillah dapat dana 10 juta rupiah. Tetapi waktu itu teman-teman saya lebih banyak dapatnya 35 juta rupiah, 25 juta rupiah, dan lain sebagainya. Tetapi menariknya teman-teman semuanya, 10 juta yang saya dapatkan ternyata bisa bertahan 13 tahun sampai hari ini. Gitu kan. Dan teman-teman saya yang waktu itu dapat 35-30 juta, sepertinya hari ini mungkin nggak tahu nih, minim sekali yang masih ada, minim sekali yang bisa mempertahankan lebih dari 10 tahun. Itu karena rata-rata dapat dibagi, itu kan. Ya, kembali lagi ke slide awal tadi, innamal amalu binniyat. Maka walaupun saya dapatnya hanya sedikit, 10 juta rupiah dibandingkan kelompok-kelompok lainnya, tapi nawaitunya saya tadi, memang saya punya visi hidup, pengen menjadi pebisnis, saya totalitas di situ. Alhamdulillah bisa bertahan lebih dari 13 tahun. Dan alhamdulillah juga teman-teman semuanya, itu yang mengantarkan saya ke jejaring-jejaring hari ini, ke posisi-posisi hari ini, dan ke banyak peluang-peluang bagus yang hari ini saya dapat. Bermula dari situ. Maka teman-teman semuanya yang hari ini punya kesempatan dengan Pak Imam dan juga tim untuk belajar, untuk berpraktek, manfaatkan itu sebaik mungkin. Karena tidak semua orang dipilih, tidak semua orang punya kesempatan. Tidak setiap mahasiswa punya peluang seperti teman-teman semuanya. Maka jaga betul dan optimal. Itu pesan saya. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan uang 10 juta rupiah saat itu saya langsung gunakan untuk beli perlengkapan, sewa tempat yang strategis, cukup nggak di program? Nggak bakal cukup. Tapi tadi innamal amalu. Saya berpikir gimana caranya bisa tetap jalan. Akhirnya mulai dari kamar kos saya rubah. Ya kalau siang dipannya saya titipkan ke kamar kos sebelah yang belum ada penghuninya. Kalau malam baru kita buat istirahat. Dan industri saya kan hampir sama dengan salah satu kelompok tadi, merchandising, clothing, gitu kan. Dan semuanya maklon waktu itu. Nah, akhirnya teman-teman semuanya dengan pengalaman, tentunya dengan proses ya yang tidak mudah dan keilmuan, kita bisa melakukan segala-galanya. Ini salah satu contoh yang kemudian dari kamar kos visualnya sampai bisa membuka di beberapa cabang. Waktu itu kita sempat buka di 5 cabang, Pak Im. Karena target kita itu bar 5 cakep minimal ada. Kurang Banjarnegara. Dan Banjarnegara waktu itu
hampir kita buka, tetapi dengan pertimbangan yang waktu itu pandemi, yang PPKM level-levelan, itu yang kemudian membuat kita tidak kuat, dan akhirnya beberapa cabang terpaksa kita close dan kita benahi lagi. Itu hari ini ada di Banyumas sama di Cilacap, teman-teman semuanya. Kemudian apalagi yang kemudian scale up saya lakukan, teman-teman semuanya, seperti ada yang gambar teman-teman semuanya. Nanti di belakang saya jelaskan ya, ada beberapa metode itu. Saya buka pisang coklat Mas Bos, 10 titik di Purwokerto, itu kan. Kemudian di Cilacap 1 ruko 2 lantai di Jalan Rinjani, kemudian di Pemalang ada 1 cabang, di Semarang ada 1 cabang. Nah, itu salah satu scale up yang dulu saya pilih, yang kemudian saya belajar banyak hal di situ. Dan ternyata teman-teman semuanya, ini hanya bisa saya pertahankan 8-10 bulan, maksimal 1 tahun 3 bulan. Saya bisa pertahankan. Kemudian saya belajar banyak di situ. Gitu. Kemudian ada banyak lagi sebenarnya. Saya pernah main yang namanya resto cukup besar di Purwokerto, Banzai Bento. Japanese resto pertama di Purwokerto kayaknya kita yang main. Gitu. Kemudian ada bento box. Kemudian ada beberapa bisnis lainnya ya. Dan nanti saya akan ceritakan pelajaran apa yang saya dapatkan waktu itu, kemudian apa yang harus teman-teman lalui biar kemudian mendapatkan apa ya, strategi yang lebih subtle lah, yang resikonya lebih minim gitu. Apa sih tujuan untuk scale up, teman-teman semuanya? Minimal ada 3 tujuan kenapa kita harus melakukan scale up, kenapa kita harus melakukan peningkatan bisnis kita. 1, jelas meningkatkan pendapatan. Tadi yang Pak Imam sampaikan. Kuncinya kan gimana? Ada banyak transaksi kan gitu. Transaksi nanti menghasilkan omset. Omset kemudian nanti menghasilkan profit. Profit itu yang bisa kita nikmati sebagian. Gitu. Kenapa saya sebagian? Tadi nanti ada kaitannya dengan materi di narasumber kedua. Bagaimana tentang pencatatan keuangan dan mengelola keuangan. Itu juga menarik dan memang teman-teman wajib belajar itu. Yang kedua, menjaga posisi brand kita di pasar. Gitu ya. Kita perlu melakukan scale up, peningkatan bisnis biar brand kita tetap leading, gitu kan. Tentunya salah satu yang nggak bisa kita hindari ketika kita memilih dunia bisnis adalah kompetisi, kompetitor atau persaingan. Kita bisnis tadi buket misalkan, teman-teman ada yang bisnis buket. Teman-teman buketnya ramai gitu kan. Itu udah alamiah gitu kan, bahwa nanti akan ada orang-orang yang kemudian melihat peluang yang sama, akhirnya membuka bisnis yang sama. Dan semakin banyak nanti akan muncul pemain-pemain baru yang sejenis dengan bisnis kita. Itulah yang kemudian pentingnya kita melakukan scale up, salah satunya biar kita bisa tetap leading, biar kita bisa tetap muncul di tengah-tengah persaingan. Gitu. Tadi ada yang bermain di kuliner juga. Purwokerto itu ngomongin kuliner itu red ocean, teman-teman semua. Itu red ocean. Jadi persaingannya sangat ketat dan berdarah-darah. Teman-teman cek bisnis kuliner yang ada di Purwokerto, resto-resto dan sebagainya. Ada yang baru berdiri, kemudian nanti redup, muncul lagi yang baru. Redup lagi muncul yang baru dan sebagainya. Memang Purwokerto itu cukup unik gitu kan. Ada yang bilang shop market. Ada yang buka bisnis, gerutuk ke sana semuanya. Ada bisnis baru yang di sini pindah, itu kan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi ada juga yang pintar menangkap fenomena itu. Akhirnya ada satu pemain yang dia itu sering buka bisnis, buka, gitu kan, dapat kuenya banyak, brandnya sudah muncul, di close buka brand baru, gitu kan. Sudah dapat kuenya banyak juga, di close buka brand baru. Gitu. Karena memang tipikalnya seperti itu market di Purwokerto, teman-teman. Jadi itu yang kedua, menjaga posisi brand kita. Yang ketiga adalah tadi memenangkan persaingan jelas, gitu ya. Dengan scale up bisnis kita bertumbuh, maka saat bisnis kita bertumbuh, kita mendapatkan kue lebih besar, kita mendapatkan energi lebih besar. Disitulah peluang untuk bahkan bisa akuisisi pasar, bisa melakukan merger dan sebagainya. Bisa, teman-teman. Ya minimal 3 itu, meningkatkan pendapatan, menjaga brand kita, kemudian jelas memenangkan persaingan. Itu ya, itu minimal. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita harus melakukan scale up? Ada yang bisa jawab? Kapan kita harus melakukan scale up? Kapan kita melakukan strategi meningkatkan bisnis kita? Meningkatkan kapasitas produksi kita? Membuka cabang? Kapan kira-kira? Ya. Ketika kita sudah mampu. Oke, ada lagi? Momentum. Ada lagi? Saya mau coba menjawab lagi. Peluang pasar lebih tinggi. Ada lagi kira-kira?
Oke, thank you. Yang paling mendekati ketika kita sudah mampu. Karena scale up itu ada risikonya. Ya, tadi saya ceritakan pisang coklat yang saya mainkan gitu kan, yang banyak titiknya habis dalam waktu 1 tahun, gitu kan. Resto besar saya habis dalam waktu 6 bulan, gitu kan. Bento box saya 1 tahun 3 bulan. Jadi melakukan scale up itu ada resikonya. Maka kalau pertanyaan kapan sih kita harus melakukan scale up? Saat kita sudah mampu atau saat kita sudah siap. Ya, jadi saat kita sudah siap. Jangan sekali-kali melakukan aktivitas atau strategi scale up kalau kita belum siap. Gitu. Terlalu berisiko, terlalu berbahaya. Bahkan bisa menumbangkan bisnis yang existing, yang hari ini kita geluti. Gitu. Karena yang namanya scale up itu harus ada persiapannya. Saya punya satu teman, waktu itu dia ngobrol, konsultasi, dan karyawannya kayaknya nggak lebih dari 5 waktu itu, nggak lebih dari 5 atau nggak lebih dari 10. Dia bisnisnya di bisnis digital. Anaknya masih muda sekarang, usianya jauh lebih muda dari saya. Orangnya sangat tidak. Dia cerita bla 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 dan sebagainya. Kemudian saya tangkap satu, secara energi dalam tanda kutip finansialnya sudah sangat layak untuk melakukan scale up. Gitu kan. Yang masih belum disiapkan adalah tim dan sistem. Itu yang kemudian akhirnya kita sepakat, oke, saya bantu itu kan untuk mulai membangun sistem, membangun tim. Dimulai dari mana? Membangun atau rekrutmen leader. Akhirnya saya coba bantu rekrutmen leader. Dan sekarang perusahaannya beliau itu karyawannya lebih dari 250 orang. Omsetnya per bulan kayaknya hampir menyentuh angka 10 M teman-teman semuanya. Dan orangnya sangat tidak. Gitu. Dan kenapa waktu itu saya sarankan sudah siap untuk melakukan scale up? Karena tadi energinya sudah siap. Aku bilang. Tinggal tim dan sistemnya saja. Kemudian kita fokus tata di situ. Dan saya mengikuti betul stepnya dia. Dan saya dapat kepercayaan melakukan pembukaan secara resmi PT-nya dia waktu di pembukaan di Dominic. Dan sekarang grow-nya luar biasa. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam melakukan scale up. Jangan sedikit-sedikit scale up. Hati-hati. Karena scale up itu ada resikonya, ada konsekuensinya. Kalau kita sudah dipastikan siap, sudah dipastikan mampu, gas. Oke, gitu ya. Nah, kapan sih indikasi-indikasi atau indikator kita sudah dikatakan siap dan mampu untuk melakukan scale up? Nah, menurut saya bisnis itu ada 4 level. Ya, yang ini kemudian nanti di setiap levelnya teman-teman akan dapat gambaran nih. Di level mana kita harus dan siap melakukan scale up teman-teman. Level yang pertama adalah yang namanya level mendirikan. Ya, level mendirikan itu level yang seperti apa teman-teman semuanya? Level mendirikan itu level yang kemudian kita baru buka bisnis. Kita baru launching bisnis. Gitu. Di saat kita baru buka bisnis, kita tidak usah mikir yang terlalu kompleks. Apa fokus yang kita lakukan? Tadi sudah disampaikan Pak Imam. Gitu kan? Yang penting perbanyak transaksi saja. Dan setiap transaksi harus tercatat. Oke, di level 1 saat teman-teman nanti bisnisnya ada di level 1, yang paham kan nanti teman-teman ya, saat ini posisi teman-teman ada di level mana nih, gitu kan. Tapi level bisnis dari 4 level pertama level mendirikan, kalau teman-teman ada di level mendirikan, maka fokusnya di 2 hal saja. Yang satu perbanyak transaksi, yang kedua setiap transaksi harus tercatat. Perbanyak transaksi dengan cara apa? Ya perbanyak transaksi itu bisa dengan cara promosi yang masif. Pokoknya gimana caranya orang yang tadinya tidak tahu brand kita, tidak tahu buket bunganya kita, tidak tahu clothing atau merchandise-nya kita, tidak tahu snack-nya kita, gitu kan. Tidak tahu tadi teknologi virtualnya kita menjadi tahu. Gitu. Gimana caranya? Ya online dimasifkan. Bisa yang sistemnya organik, pakai sosial media organik, gitu kan. Atau bisa yang pakai sistemnya advertisement, ads gitu ya, pakai iklan gitu ya. Atau bisa yang sifatnya konvensional, sebar brosur gitu kan, pasang banner, baliho gitu kan, kirimkan pesan blast misalkan, dan lain sebagainya. Terserah.
disesuaikan dengan segmennya teman-teman, disesuaikan dengan keuangannya teman-teman, gitu kan. Cara mana yang teman-teman pilih. Yang penting kata kuncinya dimasifkan promosi. Yang tidak tahu menjadi tahu. Yang sudah tahu menjadi lebih tertarik. Yang lebih tertarik closing menjadi beli. Sehingga semakin banyak yang transaksi, semakin banyak yang tahu teman-teman semuanya, itu nanti teman-teman akan merasakan ini kok semakin berproses gitu kan, semakin banyak transaksinya gitu kan, saya semakin kewalahan handling bisnis saya tersebut. Nah di saat mulai ciri-cirinya kewalahan, transaksinya semakin banyak, itulah yang kemudian harus kita naik ke level 2. Apa level 2? Membangun. Oke. Di level kedua, di level membangun ini teman-teman semuanya, yang dibangun itu 2. Apa saja? Tim dan juga sistem. Nah, teman-teman perhatikan, saat teman-teman SMA, kan pernah SMA semuanya nih, di sekolahannya pasti ada yang jualan siomay atau batagor pakai gerobak, betul ya? Nah, saat teman-teman lulus SMA, kemudian kuliah di Amikom, kemudian mudik ke kampung halaman, pernah nggak ngelihat tukang somai atau batagor itu masih jualan? Masih menggunakan gerobak, masih jualan sendiri. Padahal sudah bertahun-tahun. Pernah ya? Itu fenomena apa? Menurut saya, itulah contoh bahwa dia hanya berhasil di level 1 tapi tidak mampu naik ke level 2. Yang akhirnya, hari ini kita ngerintis sendiri, besok masih sendiri, 1 bulan kemudian masih sendiri, 1 tahun kemudian masih sendiri, bahkan lebih dari 5 tahun dan 10 tahun masih sendiri. Dan itu banyak terjadi di teman-teman UMR. Salah satu contoh nyata yang paling sederhana tadi. Di sekolahan teman-teman yang dulunya teman-teman SMA dorong gerobak gitu kan. Teman-teman sudah lulus kuliah bahkan ke sana lagi kok masih dorong gerobak. Masih 1. Itu karena dia masih di level 1, tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman, tidak punya wawasan untuk naik level ke level 2. Gitu. Biasanya ada penyebabnya teman-teman semuanya. Ingat tadi ya, ciri-ciri dari level 1 naik ke level 2 adalah transaksinya semakin banyak, kita sudah mulai kewalahan handling bisnis kita. Kalau ciri-ciri itu sudah mulai muncul, teman-teman lakukan naik level ke level 2 yang fokusnya membangun. Membangun apa? Tim dan sistem. Membangun tim itu rekrut karyawan sederhananya. Membangun sistem membuat aturan main perusahaan sederhananya. Semua aturan main perusahaan. Gitu kan, baik sistem operasional bisnisnya, jam buka, jam tutup, gitu kan, aturan main karyawan, gitu kan, gaji karyawan, pokoknya semua aturan main di bisnis, job desk-nya, KPI-nya, key performance indikatornya, pokoknya semua aturan main di bisnis, teman-teman bikin tuh, dan mulai membangun tim rekruting. Rekruting apakah harus langsung banyak? Tidak, gitu kan. Saya menyarankan untuk teman-teman pemula mulai dari 1 dulu. Logikanya sederhana. Kalau di awal tadi mendirikan bisnis saya sendirian, teman-teman sendirian, ada 10 aktivitas misalkan. Mulai dari belanja bahan bakunya, kemudian prepare bahan bakunya, kemudian masak bahan bakunya, kemudian pemasarannya, kemudian nganternya, dan lain sebagainya. Misalkan ada 10 aktivitas. Ya, misalkan ada 10 aktivitas. Semakin ramai transaksinya, kita semakin kewalahan. Kita rekrut 1 orang. 1 orang ini kita rekrut untuk apa? Untuk membantu melakukan aktivitas kita yang tadinya kita lakukan. 3 deh. Kita tadinya 10 aktivitas, 3 kita delegasikan ke karyawan 1 yang baru. Paham ya sampai sini ya? Maka tinggal berapa aktivitas yang kita lakukan? Kita tinggal melakukan 7 aktivitas. Saat tadinya 10 aktivitas, kemudian berkurang menjadi 7 aktivitas, kira-kira pikiran kita semakin longgar apa enggak? Semakin longgar. Nanti rame lagi, tambah 1 karyawan kok rame lagi, kita nggak bisa handling lagi beserta tim kita yang 1 tadi, kita rekrut 1 lagi. 1 orang baru itu kita delegasikan untuk melakukan 3 aktivitas. Maka aktivitas kita yang tadinya di handling 7, tinggal berapa? 4. Karena yang 3 tadi udah didelegasikan karyawan pertama, yang 3 berikutnya didelegasikan karyawan kedua. Terus menerus, sampai kemudian aktivitas kita itu sudah tidak kita handling secara teknis operasional. Kenapa? Karena memang yang namanya business owner itu jangan sampai terjebak di teknis, tetapi harus ada di tataran strategis. Kenapa tadi para tukang somai dan batagor itu masih kemudian dorong gerobak sendiri, masih cabangnya sendiri? Karena dia terjebak di teknis.
Itu karena dia tidak punya ilmunya. Kenapa terjebak di teknis? Ada banyak riset. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Oke. Jadi saya coba pelan-pelan biar teman-teman benar-benar bisa menangkap dan memaknai. Jadi tadi semua aktivitas sudah kita delegasikan ke karyawan-karyawan kita. Maka pikiran kita menjadi lebih longgar gitu kan. Lebih fresh sehingga kita bisa berpikir strategis untuk pengembangan bisnis. Akan sangat bahaya kalau teman-teman nanti terjebak di bisnis. Fisiknya sudah capek di teknis bisnis, maka pikirannya menjadi tidak fresh untuk berpikir yang strategis. Akhirnya stuck bisnisnya. Oke, itu salah satu yang membuat tadi banyak teman-teman UMKM atau contoh yang tadi saya contohkan di sekolahan teman-teman stuck di situ. Yang kedua, teman-teman semuanya, yang biasanya membuat orang itu dari level 1 tidak mau naik ke level 2, kekhawatiran untuk tidak bisa gaji karyawan. Kan gitu. Apalagi di awal-awal nih gitu kan. Duh, nanti bisa gaji enggak nih? Pertanyaannya adalah kenapa tidak mampu menggaji dan takut tidak mampu menggaji? Jawabannya pasti karena tidak melakukan sistem pencatatan keuangan. Kan gitu. Logikanya kalau tadi di level 1 dia sudah rutin melakukan pencatatan keuangan, harusnya dia tahu dong pemasukan berapa, pengeluaran berapa, untungnya berapa. Sederhananya gitu. Pemasukannya 10 juta gitu kan, biayanya misalkan 7 juta, untungnya berapa? 3 juta. Untuk rekrut satu karyawan karena kita sudah kewalahan, misalkan di Purwokerto katakanlah 1 juta saja. Mampu nggak? Masih ada lebihan nggak? Lebihannya berapa? 2 juta. Ya harusnya kita berani. Kebanyakan teman-teman nggak berani rekrut karena takut nggak bisa gaji, karena dia tidak punya data. Tadi Pak Imam sampaikan. Itulah kenapa pentingnya walaupun kita baru memulai, tapi pencatatan keuangan itu wajib. Dan saya dari dulu memang alhamdulillah sudah disiplin di sini. Walaupun nanti membubuhkannya rugi, nggak apa-apa. Tapi minimal catatan itu menjadi dashboard, menjadi bahan bacaan kita, oh bisnis kita masih rugi. Maka lebih baik kita jangan rekrut karyawan. Oh kita belum mampu gaji kok, kita rekrut karyawan. Bunuh diri. Gitu. Paham ya teman-teman semuanya. Tetapi kalau dashboard pencatatan keuangan menunjukkan wah kita untung gitu kan. Kalau saya ngerekrut lagi karena memang saya butuh, saya sudah kewalahan. Daripada saya kewalahan, customer tidak terlayani dengan maksimal, malah lari ke tempat kompetitor, itu malah rugi buat kita. Mending saya keuntungannya tadi misalkan 3 juta, saya alokasikan 1 juta untuk rekrut jadwal. Terus menerus kayak gini, terus menerus. Ya, jadi itu stepnya teman-teman semuanya. Rekrut karyawan juga jangan asal rekrut, lihat kita sudah mampu apa belum dan kita butuh apa. Kalau kita sudah mampu dan kita memang butuh, lakukan saja. Dan nggak usah khawatir nanti pendapatan kita berkurang. Ini juga paradigma yang biasanya muncul. Oh, saya biasanya dapat untung sekian, kalau nanti nambah karyawan mungkin saya berkurang. Jangan khawatir soal itu. Karena setiap orang pasti akan membawa rezekinya. Itu justru semakin banyak orang di tempat kita, asalkan kita mampu, orang itu akan ngikut mendoakan kita, itu kan, ngikut ikhtiar dengan kita, dan biasanya otomatis omsetnya pun naik. Saya kadang kalau sama istri gitu ya, hitung-hitungan, alhamdulillah ya, itu kan, nggak disangka kok kita mampu ya gaji sekian orang ya. Kebutuhan kita tercukupi ya, kita bisa melakukan expand dan investasi ya, bla 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 sebagainya. Karena tadi teman-teman semuanya. Ya, setiap orang membawa rezekinya. Gitu. Itu ya. Jadi paham ya teman-teman ya, pelan-pelan ya, biar teman-teman benar-benar bisa paham. Gitu. Kemudian saat timnya sudah dibangun, sistemnya sudah dibangun. Oh ya, saya sistem belum cerita banyak. Jadi sistem itu sederhananya semua aturan main yang ada di bisnis kita. Jadi bisnis kita harus punya aturan main. Kenapa? Karena kalau bisnis kita tidak punya aturan main, nanti tim yang tadi sudah dibangun akan bermain sesukanya sendiri. Seenaknya sendiri, masuk asal masuk, gitu. Kerja asal kerja. Gitu. Di tempat saya ada satu aturan main yang bunyinya gini: kesalahan produksi ditanggung masing-masing. Tujuannya apa? Saya selalu sampaikan bahwa setiap kita bikin peraturan perusahaan tidak ada yang nawaitunya untuk memberatkan karyawan. Karena saya pun pernah bekerja. Nawaitunya adalah yuk sama-sama untuk membenahi, toh juga untuk melatih diri kita sendiri. Contoh dengan peraturan tadi, setiap kesalahan produksi ditanggung melakukan kesalahan. Tujuannya adalah satu, kita belajar untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Belajar untuk bekerja dengan penuh hati-hati. Tujuannya itu. Maka kalau kerja, ya tanggung jawab. Kalau tanggung jawab, ya mesti hati-hati.
Kalau kemudian Kan ada jam kesalahan, 11 perusahaan akan. sampai jam 10. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan berulang kali, oh berarti dia nggak tanggung jawab dan nggak hati-hati. Maka silakan ditanggung 100%. Kenapa? Karena saya pun melakukan garansi kepada konsumen. Karena salah satu value-nya kita adalah bergaransi. Ada pesanan produksi yang tidak sesuai dengan pesanan dan itu kesalahan tim kami gratis 100%. Itu salah satu value yang kami unggulkan. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi aturan mainnya harus dibikin. Dan juga tidak mungkin kita setiap hari, kamu hari ini udah nyampu belum? Hari ini kamu udah follow customer atau belum? Enggak bisa tiap hari kita ngomongin kayak gitu. Itu kenapa pentingnya ada namanya job desk, aturan main tadi. Oh, admin job desk-nya ini. Itu kan. Ini dan sebagainya. Itu ya teman-teman semuanya. Itu level 2. Fokusnya membangun tim dan juga membangun sistem. Kalau sistemnya sudah kebangun, timnya sudah kebangun, naik lagi ke level 3. Apa? Mengelola. Kata kuncinya ada leader di situ. Oke? Apa yang dikelola? Ya yang dikelola yang ada di level sebelumnya, yaitu tim yang sudah dibangun dan sistem yang sudah dibangun. Karena gini teman-teman semuanya, sekeren apapun tim kita, sekuat apapun sistem kita, kalau tidak dikelola dan tidak ada yang mengelola, kira-kira jalan apa enggak? Enggak bakal jalan. Kalaupun jalan optimal apa enggak? Enggak optimal. Paham ya teman-teman semuanya? Itu kenapa harus ada leader di situ. Entah itu namanya kapten, entah itu namanya supervisor, entah itu namanya manajer, terserah teman-teman. Disesuaikan tentunya dengan kapasitas bisnisnya. Yang harus ada leader. Oke? Nah, kalau sudah ada leader yang melakukan sistem kontrol di situ, yang menjaga performa tim, yang menjaga performa sistem, maka baru kita naik ke level, yaitu level scale up. Maka kalau tadi pertanyaannya adalah kapan kita akan melakukan scale up? Saat kita sudah mampu, saat kita sudah siap. Kapan saat kita sudah mampu dan saat kita sudah siap? Saat kita sudah melalui level 1, level 2, level 3. Paham ya teman-teman semuanya ya? Jadi pembelajaran yang saya dapatkan, masih ingat cerita pisang coklat saya ada banyak cabang gitu kan. Itu tumbang dalam waktu singkat karena saya baru di level 1 langsung lompat ke level 4, level scale up. Sehingga fundamentalnya, timnya, sistemnya, belum ada sistem kontrol dan leader di situ. Itu yang membuat kita kropos, rapuh, dan juga tumbang. Ya, itu kenapa pentingnya kita memahami level by level, teman-teman semua. Itu ya, dan pertanyaannya adalah kita ada di level mana? Itu teman-teman yang paham. Jadi tidak ada yang lebih paham dari kita sendiri tentang bisnis kita ada di level. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tapi clear ya? Mudah dipahami nggak? Mudah ya. Jadi apa namanya output kalau dari saya pribadi setiap saya sharing adalah outputnya adalah teman-teman harus dapat pemahaman baru yang sepaham-paham sehingga waktunya tidak sia-sia dan juga makasih Pak Imam dan juga teman-teman memang bisa dapat manfaat untuk bisa diaplikasikan. Clear ya sampai sini ya teman-teman semuanya ya. Kita lanjut. Nah. Ini lebih detailnya dan contohnya. Ini di level 1 nih teman-teman semuanya. Ini saya kasih contohnya. Karena ya, saya pun lahir dari jualannya stiker sama photocard dan lain sebagainya gitu. Belinya di mana kulakannya di Shopee gitu kan. Jadi dia milih sendiri, silakan di Shopee milih sendiri gitu kan sama akun Shopee-nya istri mamanya gitu kan. Saya ajari juga untuk bagaimana canvassing teman-teman semua. Walaupun sekarang eranya digital gitu kan, tapi yang namanya membangun visi saya ke arah gitu. Saya belum pernah saya pakai gitu kan. IPK saya cukup bagus sebenarnya walaupun 13 semester teman-teman semuanya gitu ya. Jadi saya memilih di dunia ini gitu. Apakah ini satu-satunya alternatif? Tidak gitu kan. Teman-teman bisa berkarir, teman-teman bisa bekerja gitu. Karena yang namanya membuat peran itu banyak.
Cuma saya memilih peran saya di sini. Gitu. Ya, ini contoh level mendirikan. Pokoknya sebar brosur yang banyak, iklan yang banyak, yang masif, WA blast yang banyak dan sebagainya. Yang penting orang banyak tahu dulu. Nah ini kalau contoh digitalnya, kita juga bermain di Ads gitu ya, pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads. Gitu. Jadi offline dan online saya mainkan. Karena ada segmen-segmen tertentu yang mereka belum aware dengan teknologi online. Gitu kan, maka saya bidiknya dengan offline, canvassing dan sebagainya. Nah, level membangun ini contohnya misalnya. Jadi saya dulu maklon semuanya. Tahu maklon ya? Produksinya dilempar. Karena tadi uang 10 juta nggak cukup untuk beli perlengkapan. Jadi maklon. Nah, kemudian pelan-pelan saya harus belajar sendiri. Saya belajar nyablon. Setelah maghrib saya belajar tuh nyablon, bayar waktu itu 300 atau 400 ribu. Diajarinya ala kadang. Tapi nggak apa-apa, saya kejar tuh, saya belajar dulu. Lama-kelamaan, maka saya harus belajar yang lain. Dulu saya ngambil kelas manajemen inter ya. Teman-teman saya mungkin dini hari itu tidur terlelap istirahat. Tapi saya dini hari itu dulu seringnya ambil nganter barang maklonan kain ke Kelampok Banjarnegara. Ada yang tahu Kelampok? Nah, saya itu dulu sering ke Kelampok pakai motor, itu kan bawa kain. Ini kan cerita-cerita yang orang lain nggak pernah lihat, nggak pernah tahu. Gitu. Di saat teman-teman saya dini hari tidur terlelap istirahat, saya enggak, saya nganter maklonan. Nganter maklonan ke Pak Bejo tuh di Kelampok Banjarnegara, kemudian diambil lagi, sablon sendiri. Gitu. Sampai sebegitunya, yaitu memang bisnis itu seperti itu. Kalau kita ngerintis, kita punya banyak keterbatasan, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus totalitas di situ. Gitu kan. Maka jangan pernah berharap menemukan kemudahan di awal teman-teman membangun bisnis. Gitu. Kalaupun teman-teman melakukan kemudahan, pasti ya hasilnya tidak optimal. Gitu kan. Ya, akhirnya kemudian, alhamdulillah, yang nyablon sudah ada sendiri, kita sudah punya mesin sendiri dan lain sebagainya dan sebagainya. Hari ini saya di sini, tapi tim saya tetap bisa melayani. Gitu kan. Kenapa? Karena saya sudah membangun sistemnya, saya sudah membangun tim. Gitu ya, jadi ada level. Jangan kemudian langsung juga, wah saya pengen dah buka bisnis, kemudian ditinggal, nggak bisa juga, gitu kan. Pastikan teman-teman sudah melalui fase tadi, 1, 2, 3. Ini ada video juga. Saran saya dalam orang itu tidak dan setiap saya itu selalu memberikan bahwa kerja tetapi gimana caranya bekerja di sini, pelajari apa yang kira-kira bisa teman-teman pelajari, karena tidak selamanya teman-teman bekerja, itu kan suatu saat pasti akan berbisnis. Hari ini saat sedang bekerja, maka jadilah pekerja yang baik. Gitu. Itu contoh bagaimana membangun dan mengelola tim ya. Nah, ini contoh membangun sistem. Oh iya. Ya, kita bikin aturan-aturan, bikin job desk, bikin KPI. Tapi kalau KPI yang seperti ini kan membosankan ya, maka saya bikin juga gitu kan. Saya belum kuliah di Amikom Pak Imam gitu kan. Tapi saya mencoba membuat konten ya untuk bikin SOP-nya misalnya. Nah ini contoh. 1. Mengucapkan salam. Menanyakan identitas dari konsumen. Cara balas WA gimana gitu kan. Cara menyapa customer gimana, kita bikin kan. Sehingga apa? Setiap kita habis rekrutmen, maka tim yang kemudian lolos, yang mau di training. 2. Memperkenalkan diri ahli. Setelah itu, menanyakan info kebutuhan konsumen dan menjawabnya secara detail. Nah, ini contoh ya. Bagaimana kita membangun sistem tadi. Wah,
Nah, mengelolanya ya kita kelola tadi. Salah satunya misalkan kita bikin catering, kita kemudian ada briefing gitu kan. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu yang pakai peci itu yang paling depan. Tunawicara loh teman-teman semua. Tapi saya justru lebih mengapresiasi mereka-mereka yang kemudian lebih beretitude daripada skill yang utama. Karena orang punya attitude itu biasanya mau belajar dan mau diarahkan. Walaupun dia nggak punya skill. Nah, saya lebih suka gitu. Syukur bonus banget punya skill ya, attitude-nya bagus. Nah, kemudian apa yang harus disiapkan untuk scale up teman-teman semuanya? Minimal ada 3. Oke, 1 visinya. Tadi saya bilang. Biasanya teman-teman semuanya, business owner yang punya visi, ini akan linear dengan pertumbuhan bisnisnya. Tapi kalau business owner yang tidak punya visi, hanya menjalankan bisnis apa adanya, biasanya stuck. Gitu ya, maka teman-teman harus paham betul yang namanya visi. Dan visi itu kan sebenarnya representasi dari tadi slide pertama, innamal amalu binniyat. Kalau di bisnis, innamal amalu binniyat, ya representasinya adalah perwujudannya visi. Gitu. Teman-teman bikin tuh visi di bisnisnya teman-teman. Itu ngaruh banget. Ya, jadi ini hal sederhana tapi sangat berpengaruh. Saya jadi pengen cerita dikit. 2020 waktu saya dapat amanah di Aspikmas gitu kan. Kita membuat visi itu menjadikan Aspikmas berdaya saing nasional. Gitu ya. Dengan keyakinan seyakin-yakinnya, walaupun tidak mudah dan banyak celah di sana sini, akhirnya achieve tuh. Sampai hari ini banyak kolaborasi entitas yang levelnya nasional masuk ke kita. Yang terbaru Pak Imam, kita ya parkir melbu apa orangnya kenal berbicara enggak punyanya Andi F. Jadi proyek pertama pendampingan dengan dana CSR jalannya bank sih Pak. untuk melakukan pendampingan dan kemudian proyek kedua dengan Telkomsel yang dengan PNM untuk UMKM binaan PNM Sejateng sebagian Jatim itu juga dan ini yang ketiga benih baik dapat anggaran dari Visa Singapura pendampingan 3 tahun di Banyumas UMKM melibatkan 3.500 Nah, maka dalam waktu dekat ini kita lagi rekrut trainer-trainer yang nanti akan di TOT-kan kemudian Nah, itu kan kenapa bisa sampai sejauh itu teman-teman semuanya karena tadi visi. Jadi saya sampaikan tadi bisnis yang bisnis ownernya punya visi pasti akan bertumbuh ya. Organisasi yang kemudian pimpinannya punya visi, organisasinya pun akan bertumbuh. Maka penting sekali yang namanya visi. Visi adalah implementasi atau perwujudan dari innamal amalu binniyat. Ya, kalau mereka apapun itu ngelola organisasi sosial, ngelola organisasi bisnis, kok ala kadarnya, gitu kan, pasti stuck. Bahkan bingung nih mau ngapain lagi ya, gitu kan. Tapi kalau kita sudah visi, oke tujuannya jelas ke sana. Logika sederhananya, misalkan ada di antara teman-teman, Mas namanya siapa Mas? Iyo, Mas Iyo punya mimpi nggak pengen jalan-jalan kemana? Kota tujuan yang ingin dicapai. Oh, lagi kepengen ke Dieng. Oke, Dieng ya. Kurang jauh apa enggak Mas? Enggak lah ya, ke Dieng aja ya. Oke, pengen ngadem. Oke, untuk ke Dieng kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Logistik. Terus terus kendaraan fisik. Ada lagi? Cukup 4 ya. Minimal karena kita tahu mau ke Dieng, maka kita akhirnya tahu apa saja. Ada duitnya, logistiknya, kendaraan, fisiknya. Kan gitu. Ya, itu contoh sederhana. Tapi kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, ya kita nggak tahu juga mau ngapain dan harus bagaimana. Sama halnya dengan bisnis. Kalau kita tidak tahu visinya, tujuannya kemana, ya kita akhirnya nggak bisa prepare apa-apa dan nggak tahu mau ngapain. Hanya stuck di sini saja. Tapi kalau kita sudah tahu, oke, visinya kita mau ke sini, maka untuk bisa mencapai ke sini kita breakdown. Apa saja yang harus dipersiapkan? Apa yang saja yang harus dilakukan? Apa yang dibutuhkan? Itu logika sederhana gitu. Jadi visi itu satu kata sederhana. Tapi kalau itu diimplementasikan, itu akan membawa teman-teman ke titik yang mungkin teman-teman tidak pernah bayangkan.
Ya bisa apa nabrak apa Kayak apa. apa? Orang bisa ya Pak. Tembok sih ya. Ini orang Ya, bisa jadi buka. Ah, maka kamu dong. mulai Kan hari Bapak ini sakit galilah. dulu disambungkan kok lah. Kalau Makanya belum, kalau sudah punya, perkuatlah visi teman. kayaknya orang nabrak tembok Dan dinding. dengan brutal gimana caranya achieve. Yang Bisa kedua, Bapak energi. buka. Orang bisa. Energi tadi saya sampaikan ya. Orang Tadi saya bisa contohkan Pak. juga. Ded. Ini lebih dari 250. Orang bisa Energi kok. finansial Orang dan bisa. juga SDM. Jangan sekali-kali kita melakukan scale Kira up, bapaknya mau terus dumbihin yang finansial kita belum mampu. Karena mutlak finansial itu ya. bukan sedang melakukan scale up. Contoh misalnya, Pak mundur. ya kita membuka cabang Saya. pakai duit, ya pakai duit. Kalau nggak ada duitnya, kita nggak bisa buka cabang. Baik itu duit sendiri ataupun duitnya SDM juga pasti butuh. Maka energi itu juga menjadi salah satu faktor yang harus dipersiapkan. Yang ketiga adalah strategi. Asal punya duit, asal punya Cuma ini apa, SDM, Mas? kalau ngasal nembaknya ya juga menjadi resiko. Ya paham ya teman-teman semuanya? Minimal 3 hal ini yang harus teman-teman persiapan. Visinya itu sebagai rule of the game-nya atau track-nya. Yang kedua energinya yaitu SDM dan juga finansialnya dipastikan dicek sudah siap apa belum, sudah ada apa belum, sudah mampu apa belum. Dan yang ketiga apa? Strateginya. Ya, paham ya sampai sini ya. Oke. Ini sampai visi menjadi acuan pondasi arah pengembangan skala. Oke. Jadi visi itu penting. Nah ini saya kasih contoh juga yang usaha saya pribadi. Saya dari dulu itu punya visinya itu kaos ngapak itu ya menjadi pusat oleh-oleh. Kemudian nanti wujudnya seperti apa, kita nggak usah mikir. Kapan tercapainya, bukan urusan kita. Itu ranahnya yang di atas. Kan gitu kan. Yang penting kita yakin bahwa visi kita, visinya kaos ngapak adalah menjadi pusat oleh-oleh di Banyumas. Itu yakin. Dan jangan sekedar diyakini saja tanpa dieksekusi, kita ikhtiar dengan totalitas. Mau 1 tahun achieve ke, mau 5 tahun baru achieve ke, mau 13 tahun baru achieve ke, itu bukan menjadi soal dan bukan urusan kita. Gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman semuanya, kaos ngapak yang visinya dari dulu itu seperti itu, baru bisa ke-achieve nih di 2024. Gitu kan. Karena kita diberikan kepercayaan, diberikan amanah untuk bisa beli aset gitu kan di lokasi yang kalau bahasa Banyumasannya dilalah ya. Dilalahnya itu di Sawangan. Sawangan itu kan identik dengan pusat. Itu ajaibnya luar biasa. Dilalah saya dapat aset. Yang kemudian sedang kita renov, sudah selesai kita renov, kita bangun 2 lantai, tinggal lagi prepare ngisi dalamnya dan lain sebagainya. Itu ajaib teman-teman semua. Punya visi itu dulu 2011, kok kemudian saya diberikan kesempatan dapat aset di lokasi pusat oleh-oleh, dan yang lebih ajaibnya lagi Pak Imam dan kawan-kawan semuanya, saya dicemplungin di asosiasi. Yang akhirnya saya tahu data produk UMKM Banyumas. Ini kan sebenarnya hal yang kemudian menguatkan dengan visi saya. Pusat oleh-oleh kan berarti kaitannya dengan produk, kan itu. Dan saya punya database produk-produk UMKM di Kabupaten yang potensi. Kalau saya pikir-pikir ini nggak masuk akal. Tapi inilah. Jadi seperti puzzle-puzzle yang kemudian berserakan, disatukan, oh ternyata ini gitu. Saya nggak nyangka gitu kan. Ini semuanya bahkan muncul. Tetapi yang saya lakukan tadi saja, saya yakini visi saya ikhtiarnya dengan maksimal. Soal hasilnya bagaimana bukan urusan saya. Soal kapan waktu tercapainya bukan urusan saya. Paham ya teman-teman semuanya ya? Ini contoh itu. Jadi ini scale up apa namanya yang saya lakukan. Jadi kalau kaos ngapak arahnya ke sana. Energi sangat dibutuhkan dan harus ready baik itu keuangan maupun SDM. Itu tadi saya sampaikan teman-teman semua. Nah, ini dia orangnya, alatnya, bahannya, uangnya. Itu termasuk dari energi. Ya jadi teman-teman harus hitung matang-matang sebelum melakukan itu. Nah, ini baru saya masuk ke strateginya. Bu, masih ada waktu berapa menit ini? Nanti bukan saya kelewatan.
Pak Imam atau Mas Fuad, Mas Arif? Berapa menit lagi? 15 15 menit lagi. Oke, ini soalnya saya baru masuk ke metodenya. Ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan apa enggak? Ini saya masuk ke strateginya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Aman-aman. Pokoknya teman-teman ada yang mengganggu, kira-kira ada yang ganjel, tanya. Silakan Mas. Saat 2011 ya, Ya. kan baru COVID itu 3 tahun yang Ada titik jenuhnya nggak sih Mas? Terus apa yang buat motivasi, apa sekedar visi atau ada motivasi lain untuk terus bertahan? Oke, titik jenuh ya. Pasti yang namanya manusiawi. Itu kan. Nanti teman-teman akan merasakan jenuh, teman-teman akan merasakan lelah, akan merasakan capek, akan merasakan sedih, akan merasakan kecewa, gitu kan. Bahkan akan merasakan titik di mana wah sudah saja itu nggak dapat apa-apa, gitu kan. Pasti akan menjumpai. Nah, tapi sekali lagi salah satu yang kemudian membuat saya tetap tetap lanjut adalah tadi satu visi. Ya, itu menjadi pegangan saya. Yang kedua adalah karena kita kumpulnya dengan teman-teman berbisnis, gitu kan, saya masuk di komunitas, saya masuk di organisasi bisnis, akhirnya secara tidak langsung saya kecek energi saya kalau tadi lemah, kemudian saya kumpul, oh mereka saja bisa kok, mereka sudah melalui apa yang baru saya lalui, oh pasti saya bisa. Akhirnya dengan mereka sharing dan sebagainya, itu akhirnya menambah energi buat saya. Kemudian yang ketiga, ya selain saya berasosiasi atau berkumpul, dari dulu saya ikut HIPMI misalkan, kemudian di kampus ada yang namanya bursa misalkan, Bimaster misalkan, dan lain sebagainya, KPMI misalkan, dan lain sebagainya. Saya juga senang baca, lihat, mendengarkan konten-konten tentang pebisnis. Yang itu secara tidak langsung menambah asupan positif vibe juga, positif thinking juga, dan sebagainya. Gitu ya, pasti ada rasa jenuh. Dan cara saya menyiasati tadi, dengan berkomunitas, kemudian dengan melihat, membaca, mendengar konten-konten yang mensupport, gitu. Nah, itu imun banget. Oke, gitu ya. Makasih Mas. Cukup jelas ya. Ya, Pak Imam. Yang bisnis kayak coklat pisang apa itu ini ya, kayak semacam franchise itu ya. Ya, jadi Pisang coklat itu saya 3 kali Pak Imam. Yang pertama itu saya bikin brand namanya Piscok Gorilla. Inspirasinya dari mana? Ya nanti teman-teman ini jelek ya, tapi ilmu yang saya dapatkan dan nanti teman-teman akan masuk ke fase tergoda. Saat bisnis teman-teman sedang teman-teman jalani, melihat bisnis lain ada yang rame, tergoda. Wah saya pengen juga dong bisnis itu, sedangkan bisnis saya yang saya jalani hari ini belum seberapa. Akhirnya saya tergoda tuh. Dulu ada penjual pisau ramenya luar biasa. Saya tergoda. Kemudian prinsip saya, karena sekarang kan era modern ya, kita bisa mencari inspirasi dimanapun, kapan. Akhirnya saya searching Pak. Pisang coklat paling enak di Indonesia. Tahu munculnya di mana? Di sini ada Jawa Barat apa? Ada yang pernah ke Sukabumi? Akhirnya saya menemukan piscok paling enak dan paling ramai di Sukabumi. Namanya apa? Namanya Piscok Cakrawala. Itu per hari penjualannya 5.000. Harganya satunya itu 3.000 sampai 5.000 sampai 7.000. Maka omset sehari 19 sampai 21. Saya kejar tuh ke Sukabumi. Saya kejar ke Sukabumi sampai kemudian dulu kan zamannya BBM ya. HP apa namanya? BlackBerry gitu kan. Hilang gitu kan. Karena ketiduran nyelontong mungkin ya, hilang dan sebagainya. Untungnya saya masih punya satu HP HP yang sederhana. Saya datangin ke sana karena saya tipikal orang yang selalu totalitas gitu kan. Saya kejar ke sana, kemudian gerai-nya buka jam 10, saya tungguin, kemudian begitu buka, saya cari informasi ini yang punya siapa ya, di mana, ternyata masuk gang, akhirnya saya ngojek, saya jumpai ke sana, akhirnya begitu ketemu tempatnya, saya datang. Namanya Pak Wisnu. Gitu kan. Di sana saya coba ngobrol-ngobrol dan sebagainya, ya wajar. Dia tidak mau membocorkan resepnya. Ya wajar, karena dia pun dulu mulai dari dorong gerobak, diusir dari satu halaman, di halaman dan sebagainya, sampai akhirnya besar seperti itu. Oke, nggak masalah, saya hanya dapat ceritanya, tapi cerita itu menguatkan saya bahwa harus berjuang. Saya kembali lagi dan saya bikin resep ngasal dengan brand Piscok Gorilla. Kemudian Piscok Gorilla sampai kemudian nggak berhasil, saya masih punya hasrat dan keyakinan kalau saya bisa membawa Piscok yang di Sukabumi ke Purwokerto, kayaknya aja. Saya datangin lagi tuh ke sana.
datengin lagi, inilah mungkin rezeki saya. Ya, akhirnya saya ketemu dengan satu pisang coklat, brandnya Nusa Jati namanya, dan kebetulan kok orangnya sangat welcome dan saya boleh beli resep. Saya nggak ngambil franchise, saya beli resep sekian puluh juta Pak. Dan saya bayar tuh. Kenapa? Karena tadi saya yakin deh ini jadi. Saya bayar sekian puluh juta, tak bayar, saya di training bla 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 dan sebagainya. Kemudian oke. Ah, ini lagi nih. Mungkin rezeki saya ya. Begitu saya mau opening, ternyata yang ngajarin saya meninggal. Dan itu cewek. Gitu kan. Istrinya piscok. Jadi tadinya sepasang, begitu sudah berhasil mungkin pisah ya. Satu mendirikan brand Nusa Jati istrinya, yang satunya Pak Wisnu dengan brand Cakang. Dan saya ketemu istrinya welcome, saya diajarin dan sebagainya. Tapi dilalah dia dapat proyek besar miliaran, kemudian nggak berhasil, mungkin frustasi ya. Padahal masih muda dan masih segar, meninggal. Saya dikabarin hari pertama saya opening di alun-alun Banyumas. Akhirnya, waduh, ini gimana ya? Akhirnya beberapa hari kemudian saya ke sana, ke sana. Dan pelajaran yang saya ambil adalah produk saya belum siap, tapi saya sudah keluar. Jadi produknya belum optimal. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian tadi tumbang. Nah, jadi saya nggak ngambil franchise, tapi saya beli resep. Dan ternyata teman-teman semuanya, sesuatu yang di luar kota jadi dibawa ke sini belum tentu jadi juga. Contoh brand besar, teman-teman amati brand besar yang sudah keren, begitu buka di berhasil otomatis. Ini brand besar di Purwokerto, yang logonya warnanya hijau, itu, yang kemudian kopi-kopian, apa namanya? Di Purwokerto rame Pak, nggak rame. Tidak ada jaminan bahwa mereka yang sudah membangun bisnis besar kok kemudian buka lagi berhasil, nggak ada. Bisnis itu unik. Tidak ada jaminan brand yang besar di sana yang sudah banyak cabangnya buka di kota tertentu juga jadi. Uniknya bisnis. Ya maka teman-teman harus dia banyak. Ya itu akhirnya kan saya langsung buka banyak cabang. Karena saya sudah merasa saya beli resep dan resep ini jadi gitu kan. Tetapi ternyata harus ada hal-hal yang perlu dibenahi karena ternyata kulit lumpia sini dan kulit lumpia sana berbeda gitu. Itu beda gitu kan. Dan saya belum menjumpai kulit lumpia yang seperti itu di sini. Saya nyari dini hari, saya survei ke pasar Wage belum enggak ada. Tapi saya tetap buka tadi banyak. Oh ya. Desa itu secara pandangan bagaimana? Oke, yang pertama bisnis itu ada bisnis momentuman. Ya, saya pun dulu pernah ngalamin. Pernah ingat es kepal Milo? Nah, saya itu es kepal Milo paling enak, paling ramai di Purwokerto. Bukan saya yang bilang, customer dan distributor Milo, karena pengambilan Milo paling banyak saya. Jadi seperti es teh desa dan sebagainya, itu menurut saya bisnis momentum. Yang mana kan di awal langsung banyak banget. Mereka yang kemudian main di awal pasti menang banyak. Tetapi semakin ke sini karena titiknya semakin berdekatan, banyak brand yang sama sejenis gitu kan, dan lain sebagainya banyak. Akhirnya mulai berkurang nih, mulai kompetitif. Nanti nunggu waktu saja, kemudian ini mulai hilang. Menurut saya sih seperti itu. Jadi itu momentum saja. Tapi ada bisnis-bisnis yang kemudian tidak momentum. Nanti teman-teman akan bisa merasakan. Gitu. Dan saya pun dalam waktu dekat mau launching minuman, tapi saya nggak mau. Saya sih disarankan ditawari franchise gitu kan, murah banget, 2,5 juta dapat es teh desa sekarang. Tapi saya nggak mau karena itu momentum. Saya sudah pernah main momentum dan sekarang momentumnya sudah di ujung, bukan lagi di awal gitu kan. Maka saya coba dengan pengalaman dan insting yang sudah terasa, semoga gitu ya, saya mencari produk yang dari dulu sampai hari ini ada, belum banyak pemain dan kayaknya daya tahannya cukup banyak. Nanti saat launching ya teman-teman ada promo khusus gitu. Itu Pak Imam. Gimana Mas? Tadi kan bilang apa ya, setiap bisnis di kota ini berhasil di sini belum tentu berhasil. Bagaimana memungkinkan di kota itu berhasil? Memperbesar peluang kemungkinan bahwa diterima di kota tersebut gimana Mas? Oke, sebenarnya kalau kemungkinan ya tidak ada sesuatu yang pasti dan menggaransi. Cuma kita memang bisa melakukan prepare yang lebih matang ya, dengan kalau di ilmu bisnis ya ada namanya business visibility gitu kan. Kemudian business plan gitu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka yang
membuat minim resikonya satu, ya survei dan risetnya harus sudah matang, Mas. Gitu. Dan contoh sederhananya misalkan gini, Unilever misalkan ya, saya belajar dengan orang Unilever gitu kan. Unilever itu sebelum memutuskan untuk membuka di satu titik, dia sudah minta data loh ke apa ya, PUPR mungkin ya. Berapa sih jumlah penduduk warga situ? Dia ngambil datanya loh. Oh, jumlah penduduknya ada sekian. Kemudian karakter penduduk itu seperti apa nih? Daya belinya bagaimana nih? Itu kan. Itu dari sisi pasarnya ya. Harus dicek gitu kan. Kemudian yang kedua, sudah ada berapa pemain sejenis sih? Misalkan gitu. Di kota ini misalkan pemain kopi-kopian, saya mau buka kopi di Purwokerto sudah ada 39 kedai kopi misalkan. Yang maka itu menjadi pertimbangan gitu kan. Saya mau jadi buka apa enggak? Kalaupun jadi buka maka positioning apa yang saya mainkan. Gitu kan. Jangan sampai saya sama dengan yang lain. Nah, itu nanti namanya di value proposition gitu. Teman-teman belajar itu. Di bisnis model kan Mas. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah risetnya, surveinya harus matang. Itu saja. Ngomongin risetnya apa saja luas. Bisa mulai dari riset marketnya, riset kompetitornya, belum lagi internal produknya kita apakah memang benar-benar sudah fit market atau belum, dan lain sebagainya. Ya, yang sekelas brand besar aja nggak jamin. Tapi biasanya ada cara sederhana yang tanpa kita riset-risetan gitu kan. Itu namanya kalau Pak Jaya Setiabudi namanya sarang semut. Kalau kita mau buka usaha, asalkan belum banyak pemain, nyari titik strategisnya adalah sarang semut namanya. Oh, sarang semut itu berarti tempat kerumunan. Di mana tempat itu ramai dengan kerumunan, kita dompleng lah, jajari atau radiusnya tidak terlalu jauh dari situ. Sehingga trafiknya di situ sudah kebangun, orang pasti yang traffic situ melihat punya kita. Gitu. Contoh misalkan, Alfamart atau Indomaret perusahaan besar banget. Mereka pasti sudah riset belum sebelum menentukan titik itu mau dibuka. Pasti sudah riset kan? Ya sudah, kita nggak usah terlalu jauh radiusnya dari titik Alfa atau Indomaret. Itu contoh. Tinggal bagaimana nanti kita biar nampak dan terlihat menonjol saja dengan permainan banner kita, dengan iklan kita. Contohnya gitu. Ya, semoga bisa jawab ya. Saya lanjut dulu ya teman-teman semuanya. Saya masuk ke strateginya. Oke, jadi scale up itu yang kemungkinan dan kemudian memperbesar potensi keberhasilannya adalah yang metode pertama adalah namanya value creation. Teman-teman mau ekspansi, mau buka cabang, mau memperbesar dan lain sebagainya. Kalau tidak punya value di bisnisnya teman-teman, ya nggak mungkin jadi. Value itu sederhananya adalah nilai bedanya bisnis kita dengan bisnis sejenis lainnya. Sama-sama jualan buket, bedanya buket saya dengan buket yang lain. Sama-sama jualan clothing dan merchandise, bedanya clothing dan merchandise saya dengan clothing dan merchandise yang lain. Sama-sama jualan snack, bedanya snack saya dengan snack yang lain. Sama-sama jualan kue dari tepung mokaf, bedanya kue dari tepung mokaf saya dan kue tepung mokaf yang lain. Itu namanya value. Jadi teman-teman harus dipastikan punya value di bisnisnya teman-teman. Kalau belum punya, gali value-nya. Kalau sudah punya, perkuat value. Dan metodenya gimana? Saya akan coba sharing ya. Ada namanya metode 12-5-3-1. Ini kayaknya di kampus nggak diajak. Jadi dalam membangun value itu caranya dengan metode 12-5-3-1. Maksudnya gimana? Maksudnya 12-5-3-1 itu adalah teman-teman tuliskan sebanyak 12 keunggulan bisnisnya. Seperti murah, banyak berkualitas, banyak strategis, misalkan varian rasanya banyak, tulis tuh sebanyak 12. Oke, setelah teman-teman menulis 12 keunggulan bisnisnya teman-teman dan teman-teman petakan kompetitornya, kemudian eliminasi 7 menjadi 5. Dari 12 dieliminasi 7. Ini lebih murah, kompetitor saya juga murah, maka itu coret. Varian rasanya banyak, kompetitor saya juga varian rasanya banyak, coret. Paham ya cara kerjanya? Coret 7 yang itu juga ada di kompetitor, sisakan 5 yang itu sangat minim ada juga di kompetitor. Mudah nggak sampai sini ya? Saat sudah mendapatkan 5 keunggulan bisnis teman-teman yang itu minim di bisnis yang lain yang sejenis, teman-teman coret lagi menjadi 3. Setelah 3, teman-teman coret lagi 2 menjadi 1. Sehingga teman-teman akan menemukan ini loh satu-satunya value bisnis saya yang tidak ada di pemain sejenis lain.
yang itu menjadi keunggulan teman-teman untuk ditawarkan. Benar nggak? Jadi dua komponen yang teman-teman amati di poin ini. Satu kompetitor, yang kedua keunggulan teman-teman. Paham ya teman-teman semuanya ya? Jadi value itu akan sangat menentukan seberapa cepat growth-nya, ekspansi atau scale up-nya teman-teman. Kalau bisnis kita tidak punya value, ya ngapain konsumen harus memilih bisnis kita? Kan gitu. Mending milih di sana saja, lebih dekat dengan saya tempatnya. Lebih murah harganya. Nah, kemudian itulah yang kemudian kenapa saya membuat value di kaos ngapak adalah, kalau di clothing ya, kaos ngapak kan akhirnya melebar ya. Ini mulai tak bisa lagi brandnya. Customize-nya adalah cepat, berkualitas, bergaransi. Kenapa saya membuat value 3 itu? Karena satu, saya mengamati dulu tadi kompetitor. Biasanya kompetitor itu kalau oke, saya pesan di konveksi, tanggal 15 dijanjiin jadi. Begitu tanggal 15 ke sana belum jadi. Itu kan. Itu banyak yang bermain seperti itu. Akhirnya saya nggak boleh main seperti itu. Admin menyampaikan tanggal 15, maka maksimal tanggal 15 harus sudah jadi. Gimana caranya? Perkuat di operasional bisnis. Itu kan. Bergaransi misalkan. Kalau ada tadi kesalahan-kesalahan order yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen, kalau itu kesalahan kami ganti 100% gratis. Kalau di tempat lain kan biasanya ya udah beliin kainnya, nanti sablonnya saja yang gratis. Itu contoh. Jadi saya memang sudah petakan itu. Yang alhamdulillah sampai hari ini itu yang bisa membuat kami bertahan lebih dari 13 tahun. Yang kemudian bisa membuat kami tanpa kemudian budget marketing besar, tapi tetap bisa bertahan. Kenapa? Karena saya menjaga customer existing dengan menjaga value yang kami tawarkan. Dan hati-hati saat teman-teman sudah mempunyai satu value tadi, value itu kan harus disampaikan ke customer. Biar customer tahu. Saat customer tahu, customer akan datang ke tempat kita, memilih kita daripada pemain sejenis lain. Jangan sampai saat customer datang tidak dengan teman-teman yang sampaikan. Jadi lomboni jangan sampai juga. Value-nya misalkan tadi makanan dengan tepung mokaf yang higienis misalnya. Begitu customer datang, oh ternyata ada rambutnya, ternyata ada ini. Itu kan tidak sesuai dengan value yang misalnya. Itu akan menjadi bumerang. Paham ya sampai sini? Itu metode pertama. Strateginya adalah value creation. Yang kedua, ini sangat menarik. Untuk pemula, saran saya menggunakan metode ini cukup. Namanya unsolved metric model. Ya, di unsolved metric model ada 4 teman-teman semuanya. Yang pertama market penetration atau penetrasi pasar. Yang kedua market development. Yang ketiga product development. Yang keempat diversification. Nah, saya akan coba jelaskan satu persatu ya, dan saya akan contohkan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Pertama adalah strategi scale up menggunakan metode unsolved dengan penetrasi pasar. Penetrasi pasar maksudnya apa? Kalau teman-teman perhatikan, ini kan penetrasi pasar. Penetrasi pasar berarti ini kan ada produk, ada market. Berarti produk existing untuk market existing. Jadi strategi penetrasi itu strategi mengoptimalkan produk yang hari ini atau saat ini ada untuk pasar yang hari ini sedang dibidik. Biar lebih jelas gini, saya kaos ngapak. Target market saya apa? Target market saya adalah mahasiswa di Purwokerto. Oke, produknya apa? Produknya adalah kaos custom, kaos sablon misalkan ya. Jadi produknya kaos sablon, marketnya adalah mahasiswa di Purwokerto. Pertanyaannya adalah, apakah semua mahasiswa di Purwokerto sudah tahu? Belum. Maka kalau kita melakukan strategi penetrasi pasar, kita cek mahasiswa di kampus mana yang kira-kira belum tahu. Misalkan Purwokerto kan ada Amikom, ada Unsud, ada UMP dan sebagainya. Karena saya lokasinya di Unsud misalkan, yang baru tahu misalkan Unsud, Amikom belum tahu. Maka apa yang saya lakukan kalau menggunakan strategi penetrasi pasar? Saya canvassing, saya brosur, saya penetrasi ke Amikom. Biar apa? Biar mahasiswa Amikom yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Biar mahasiswa Amikom yang tadinya sudah tahu menjadi lebih penasaran. Biar mahasiswa Amikom yang tadinya hanya tahu dan penasaran tidak beli-beli menjadi beli dan nyoba. Paham ya? Itu namanya penetrasi. Produk existing untuk pasar existing. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Dipahami ya? Nah, itu resikonya paling minim.
Itu strategi metode unsoftmetric yang resikonya paling minim. Kenapa? Lawang kita menggunakan produk yang hari ini ada dan membidik pasar yang hari ini memang sudah dibidik. Kan gitu. Nah, kita masuk coba yang ke product development. Kalau yang product development adalah, ini product development berarti produknya ada di kategori new. Sedangkan marketnya ada di kategori existing. Berarti market yang hari ini sedang kita bidik, dijejali atau ditembak dengan produk baru. Itu namanya product development. Contohnya apa? Oke, market saya tadi mahasiswa di Purwokerto. Jualan saya produk existingnya kaos sablon. Ternyata setelah saya petakan, oh ternyata mahasiswa butuhnya nggak cuma kaos sablon. Mahasiswa butuh juga merchandise yang biasanya misalkan untuk paket-paket ada ID card, misalkan pocket dan sebagainya. Ternyata mahasiswa butuh itu juga. Akhirnya apa? Saya menggunakan strategi product development. Saya luncurkan produk baru untuk pasar yang hari ini eksis. Saya luncurkan. Saya bisa juga dong bikin kok ID card, bisa juga kok bikin pocket gitu kan, dan bisa dibeli. Paham ya sampai sini ya? Pasti itu akan menambah omset, akan meningkatkan bisnis. Tadi beda. Mulai dipahami ya, penetrasi pasar dan product development. Oke. Kalau teman-teman fokus satu metode ini saja, asalkan diimplementasikan, pasti naik. Saya berani garansi. Ya, yang ketiga, market development. Market development itu ada di posisi produknya existing, marketnya new, baru. Berarti produk yang hari ini kita produksi, kita tembakkan ke pasar baru yang belum kita bidik. Contoh, tadi ingat saya gunakan satu contoh saja ya, biar teman-teman paham. Kaos ngapak tadi marketnya siapa? Mahasiswa. Produknya kaos sablon misalkan. Mahasiswanya spesifik mahasiswa Purwokerto. Maka kalau saya menggunakan strategi market development, saya akan promosikan kaos ngapak kaos sablon saya ke market baru kan gitu. Misalkan saya buka cabang di Cilacap. Dengan target market mahasiswa di Cilacap. Paham ya? Boleh paham bedanya ya? Oke. Product development, produk baru untuk market existing, market development, produk existing untuk market baru. Oke, bisa dipahami. Nah, ini resikonya menengah. Karena tadi ada cost besar yang harus dikeluarkan. Oke. Ini juga resikonya menengah karena tadi ada cost besar untuk produk baru. Dan yang keempat adalah diversification. Diversification itu ada di lokasi produknya baru, marketnya baru. Berarti kita bikin produk baru untuk pasar baru juga. Nah, diversification ada dua. Diversification terkait dan diversification tidak terkait. Diversification terkait maksudnya kita mau melakukan ekspansi, membuat produk baru untuk pasar baru yang masih ada hubungannya dengan bisnis sebelumnya. Contoh misalkan gitu ya, saya kaos sablon. Oke, kalau sebelumnya produknya itu kaos sablon, pasarnya mahasiswa, maka kalau saya melakukan strategi diversifikasi, ingat produk baru, market baru. Yang terkait, karena diversifikasi ada dua. Saya contohkan diversifikasi yang terkait adalah saya buka yang namanya toko bahan. Jadi saya belanja bahan kaosnya yang selama ini belanja di luar, saya belanja di tempat saya sendiri, gitu kan? Otomatis produknya kan baru bahan tuh. Marketnya juga baru, marketnya bukan lagi. Marketnya adalah pemain yang ada di Eropa. Paham ya? Itu namanya diversifikasi terkait. Produk baru untuk pasar baru yang masih ada hubungannya dengan bisnis. Sekarang kalau diversifikasi tidak terkait adalah produk baru, pasar baru yang tidak ada hubungannya dengan bisnis sebelumnya. Misalkan saya ngakuisisi barbershop. Produknya yang tadinya kaos kok sekarang barber. Marketnya yang tadinya pelajar misalkan beda. Ini kan beda. Paham ya sampai sini? Nah, beberapa waktu yang lalu ini juga saya merasa beruntung sekali. Saya waktu itu diskusi sama istri, saya punya barber langganan. Asik deh kayaknya bisnis barber. Kalau kita eksekusi kayaknya keren ya. Alhamdulillahnya. Beberapa waktu kemudian dia WA saya. Saya mau jual deh bisnis ini. Akhirnya dengan beberapa kalkulasi dan perhitungan saya akuisisi. Metode unsoftmetric diversification tidak. Ya. Risiko paling gede mana kira-kira? Diversification.
Itu resiko paling minim. Maka saya menyarankan untuk teman-teman semuanya, saat mau melakukan strategi scale up dengan metode unsoft metric, pilihlah yang ET. Pasar yang hari ini existing dengan produk yang hari ini existing itu dikelola. Caranya gimana? Strategi CRM, Customer Relationship Management. Contoh strategi CRM bagaimana? Teman-teman pernah beli martabak? Biasanya dapat kupon. Nah, itu strategi CRM. Bagaimana menjaga hubungan dengan customer biar dia tidak pindah ke lain. Secara tidak langsung, kita itu sebenarnya dipaksa untuk beli lagi dan mengumpulkan kupon. Biar terpantik ngumpulin 10. Atau teman-teman pernah dapat kartu member misalkan di bisnis-bisnis tertentu, itu namanya strategi. Atau teman-teman pernah dikumpulkan di satu gathering oleh brand tertentu, itu namanya strategi CRM. Atau teman-teman pernah mengikuti undian di BRI atau bank-bank lainnya, itu contoh strategi CRM. Ya, paham ya teman-teman semuanya. Jadi, cost-nya sangat minim. Teman-teman punya database misalkan 100 pelanggan. Itu saja dijaga. Setiap hari Minggu misalkan disapa. Selamat berlibur ya Kak, gitu kan. Semoga ini benar. Minimal dia merasa diperhatikan dan minimal dia ingat brand kita. Suatu saat membutuhkan produk kita, dia masih ingat. Tapi jangan juga setiap hari diingatkan, gitu kan. Nanti dia akan merasa terganggu. Paham ya sampai sini ya? Ini metode yang kedua. Metode yang pertama tadi namanya value creation. Metode yang kedua namanya unsoft metric model. Unsoft metric model ada 4. Penetrasi pasar, produk existing untuk market existing. Yang kedua product development, market existing untuk produk baru. Yang ketiga market development, product existing untuk market baru gitu kan. Yang keempat diversification. Diversification ada 2. Diversification terkait dan tidak. Paham ya? Dan ini kalau teman-teman implementasikan. Sudah waktu enggak? Pak? Tinggal satu metode lagi. Lanjutin ya. Tinggal satu metode. Namanya challenge the process. Nah, ini juga aku yakin nggak dapat di kampus. Ya. Metode yang ketiga adalah challenge the process. Challenge the process. Break dulu. Sambil teman-teman meresapi, merenungi, ada yang mau ditanyakan. Jadi lebih banyak diskusi, lebih bermakna.
gambar apa ya? Jadi menurut gue, aku ngapalin semua ibu mic-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ada. Kalau enggak, masih ada satu lagi. Ada satu lagi nih metode. Namanya challenge the process ya. Jadi challenge the process itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 komponen. Pertama, faster. Sederhananya adalah operasional bisnis lebih cepat dari sebelumnya. Kalau hari ini operasional bisnisnya misalkan follow up customer itu customer ngirim WA, kalau Kak mau nanya mokapnya misalkan dibalesnya kalau 1 menit, maka kalau strategi challenge the process lebih faster itu harus lebih cepat dari sebelumnya. Misalkan dibikin 30. Itu challenge untuk internal memang. Ini strategi challenge untuk internal. Namanya challenge the process. Faster. Operasional misalkan bikin kaos biasanya 1 minggu, saya challenge the process. Saya ngomong, kita ada pelayanan ekspres, maksimal 3 hari. Walaupun ada tambahan 5 hari. Nggak challenge the process. Tim saya challenge gitu. Yaitu namanya metode challenge the process, point masing. Yang kedua adalah better. Operasional bisnis lebih bagus dari sebelumnya. Contoh misalkan, sebelumnya itu sablon saya menggunakan hanya tinta aquarel dan tidak menggunakan curing. Maka karena saya sudah mengaplikasikan challenge the process point better, oke, tintanya harus lebih bagus. Kemudian pemanasannya tidak menggunakan hydrel lagi, tapi menggunakan curing.
Apakah ini akan berpengaruh terhadap skala? Jelas. Karena layanan konsumen menjadi lebih masif. Pelayanan follow up tadinya 1 menit, 10 detik. Gitu kan. Bahan yang digunakan tadinya biasa, ini menjadi oke, memang yang namanya challenge the process itu men-challenge internal operasional kita untuk menjadi lebih cepat, lebih baik. Yang ketiga, poin ketiga, Azure. Operasional bisnis lebih mudah atau simple dari sebelumnya. Gitu ya. Misalkan contohnya, order misalkan tidak harus datang ke rumah kok, gitu, ke outlet kok, cukup WA admin, kemudian nanti dikirimin katalognya, kemudian kirim sesuatunya, kemudian transfer. Atau proses-proses yang lainnya lebih mudah. Teman-teman challenge tuh. Gali proses mana yang cukup kompleks, kemudian lebih simplistic. Yang keempat, bigger. Jadi operasional bisnis lebih besar dari sebelumnya. Misalkan saya tadinya itu hanya menggunakan tukang jahit atau mesin jahit misalkan hanya 6, maka kita coba besarkan lagi menjadi 12. Karena kita mau digital. Ya pokoknya mana-mana titik-titik yang bisa kita besarkan, operasionalnya kita besar. Tapi jangan asal membesarkan, tetap menggunakan tadi indikator-indikator sebelumnya. Finansialnya ada apa enggak. Yang terakhir, cheaper. Operasional bisnis lebih murah dari sebelumnya. Kalau bahan baku kita hari ini kita dapatnya harga 5.000, kita challenge. Bisa nggak nih kita dapat harga lebih murah? Bisa, ada 2 cara. Cari vendor lain yang lebih murah, atau yang kedua, kita belinya diperbanyak, biar bisa penawaran harga lebih murah. Kalau kita bisa lebih cheaper bahan bakunya, maka harga jual kita menjadi lebih tajam. Atau minimal kalau harga jualnya sama, kita bisa memainkan marginnya untuk gimmick-gimmick kemasan. Ya teman-teman semuanya ya, itu metode yang terakhir. Sebenarnya ada 30 metode startup, tapi saya sharing 3 saja. Karena 3 saja kalau diimplementasikan itu panjang dan tidak mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Itu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk pembicara terlebih dahulu. Baik, kita buka sesi diskusi. Silakan jika ada 2 orang penanya dulu dari peserta, monggo. Mumpung ada, ya silakan. Bagaimana apakah cara multi level itu termasuk strategi dalam scale up dan bagaimana pandangan Mas Uji untuk cara bisnis yang menggunakan multi level itu? Oke, multi level itu metode yang sebenarnya di luar negeri itu menjadi tulang punggung bagi banyak perusahaan. Karena memang teruji bagus, gitu kan? Ya kan itu kan. Jadi itu salah satu metode sekali. Bagaimana pandangan saya? Nah itu kembali lagi ke personal masing-masing ya. Saya dari dulu itu ditawarin untuk masuk ke brand ini belum ada ketertarikan. Feel-nya saya belum dapat di situ, gitu ya. Saya lebih suka tipe-tipe bisnis yang lain. Tapi apakah itu bagus? Bagus banget. Gitu. Wah, saya punya teman, kebetulan saya invest juga di situ, gitu ya. Dia bisnisnya adalah satu bisnis, gitu ya. Tapi dia mengkombinasikan juga dengan multi level, gitu kan. Jadi marketnya sih lebih untuk digandeng market multi level di bisnis. Dia punya bisnis A, ada multi level B, gitu kan. Nah, marketnya B ini ikut ditarik juga untuk bisnis A. Jadi saya ngikut invest di sana. Dan itu terbukti growth-nya kencang banget. Mungkin running di belum ada 2-3 tahun Pak Imam. Waktu itu modal awalnya mungkin aku waktu itu invest 450. Tapi bertahap mulai dari 50 juta dan sebagainya sampai akhirnya di 450 aku masukin untuk sana. Ya alhamdulillah terus sampai ini putarannya gede banget. Dan dari total yang tak investasikan 2 digit lah masuk tiap bulan lumayan tanpa harus itu salah satu keberuntungan yang saya dapatkan setelah saya melakukan pergerakan sehingga jaringannya semakin luas dan saat jaringan kita luas kita punya rekam jejak yang bagus tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi. Jasa saya nggak bisa sebutin di sini tapi itu jasa dan itu setelah saya pelajari ini bisnisnya keren ini gitu. Karena marketnya banyak banget, gede banget. Dan saya juga pernah namanya 50 dan sebagainya. Dulu itu awal-awalnya patungan itu masih banyak. Patungan
kayaknya kalau dipikir-pikir aku bilang ya modal awal mereka mungkin sekian ratus juta, tapi kayaknya dominan dari modalku deh, gitu kan. Tapi it's okay gitu kan. Saya kan yang penting saya support gitu kan sampai hari ini masih dapat gratis. Lumayan 2 digit kita nggak dapat lagi. Gitu. Jadi ya level keren gitu. Di luar negeri itu luar biasa gitu. Cuma di kita kan masih banyak persepsi-persepsi yang banyak paradigma yang mungkin negatif ya gitu kan. Tapi secara metode itu strategi secara gitu ya. Ada lagi? Monggo yang mau didiskusikan? Silakan, yang lain. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, satu lagi. Nah, dari pengalaman dalam kan Mas terjun di dunia bisnis, ada pengatur harga pasar itu ada nggak sih Mas? Dan jika misal ada, bagaimana Mas? Pengatur harga pasar gitu ya. Jika ada gimana solusinya gitu. Oke, tadi yang saya sampaikan. Jadi salah satu yang tidak bisa kita hindari adalah kompetisi atau kompetitor. Yang mana strategi yang paling gampang dilakukan adalah strategi banting harga. Kan gitu kan? Itu kenapa tadi saya sebut kuliner itu red ocean. Ciri-ciri kalau misalkan bisnis yang sudah red ocean, maka biasanya tuh banting-bantingan harga, gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan? Saya menyarankan dan biasa yang saya lakukan adalah satu, kita perkuat value kita. Ya, tadi di value creation. Kalau kita punya value dan value itu kuat, apalagi menjadi satu-satunya value yang tidak dimiliki oleh pemain sejenis lainnya, maka walaupun harganya kita lebih tinggi dari yang lain, customer akan memilih kita. Gitu. Tetapi kalau kita tidak punya value yang kuat, gitu kan, ya akhirnya mereka lebih memilih karena bela pada baik, harganya lebih murah lagi. Logika sederhananya gitu. Paham ya? Jadi cara mensolusikannya kalau saya adalah perkuat value-nya. Yang pertama. Yang kedua, lakukan strategi CRM. Menjalin hubungan lebih dengan customer. Karena kalau hubungannya terbangun lebih kuat, mereka pasti walaupun harga yang lain lebih miring, mereka kan lebih berat ke kita. Karena tadi ada ikatan emosi yang itu sih minimal dua hal itu sih yang bisa kita kerjakan. Dan itu yang biasa ini saya lakukan. Gitu ya. Ada lagi? Tapi teman-teman cukup bisa nangkep nggak yang saya sampaikan dari tadi? Nanti jangan-jangan teman-teman nggak mudah nih. Mudah ya? Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya kita cukup Pak Jendri, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12. Nah, sebelum ditutup akan saya bacakan beberapa poin penting dari materi yang disampaikan oleh Pak Pujianto. Yang pertama bahwa beliau sudah berbisnis sejak SMA bahkan dan sampai sekarang. Kemudian beliau menekankan bahwa kita harus memiliki niat dan visi yang kuat, bahwa bisnis itu punya resiko dan tidak mudah. Kemudian beliau membagikan tahapan dalam mengembangkan bisnis ada 4 level tadi, dari mendirikan, membangun, mengelola, hingga membesarkan. Kemudian juga beliau menceritakan pengalaman dalam mengembangkan bisnisnya, ada yang bertahan 8 bulan, tapi juga ada yang sampai 13 tahun sampai sekarang. Kemudian terakhir ada strategi scale up, ada beberapa strategi dari value creation hingga end of matrix model, dan yang terakhir challenge in the process. Sebelum kami tutup, mungkin ada penutup dari Pak Puji barangkali, closing statement. Oke, closing statement dari saya ini. Setiap orang punya momentum terbaiknya. Mungkin momentum terbaik saya di tahun ke-13. Mungkin momentum terbaik teman-teman di tahun pertama. Mungkin ada lagi orang lain di tahun ke-5. Oke, setiap orang punya momentum terbaiknya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita tetap optimisme, positive thinking, dengan terus berikhtiar. Kemudian dasar kita berikhtiar, ini yang menurut saya paling penting adalah jangan segala sesuatu itu diukur dengan angka uang, tetapi orientasinya adalah humanity. Itu kenapa Profesor Kim dari Korea dan Hermawan Kartajaya bikin satu konsep baru namanya Human Entrepreneurial Marketing.
konsep marketing yang berorientasi pada humanity. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kehidupan kita berorientasi pada humanity, apa itu artinya humanity? Manfaat yang bisa hadirkan untuk masyarakat sekitar, untuk orang banyak, dan untuk lingkungan. Maka kita akan menemukan banyak keajaiban. Itu yang saya rasakan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi beri tepuk tangan untuk pembicara. Menutup acara siang hari ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Mari rekan-rekan dan Pak Ji berkenan di tengah. Kayak bebas ya. Ini Mas buat kan ya, SEO ya. Tadi ulangi foto katanya sudah upload. Oh, oke. Oke, yang mana itu? Nanti ulang. Oh ya. Ya sudah. Lepas. Kurang ya. Tadi soalnya nggak masuk. Satu, dua, Ya. satu, Ini berarti bisa berarti. Pola